warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya 10.6? Sehat semua? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, silakan sebaiknya kita Bisa, Bu. Tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. ya pagi. Terima kasih Mbak Indri. Baik. Sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oh, kok yang siap cuma Mbak Indri nih. Ayo. Yaudah, kita recharge Siap. semangatnya dulu ya. Jadi kita main-main dulu sebentar. Jadi nanti Ibu akan memberikan arahan. Jadi nanti kalau Ibu bilang tepuk tangannya, kalian ikut tepuk ya. Tapi kalau Ibu nggak mengucapkan tepuk tangan, tidak perlu diikuti. Siap atau tidak? Jelas ya? Siap, Bu. Ya. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. 3. Ayo. Tepuk tangan yang ketiga. Oh, nggak ada tepuk tangannya. Iya, kan tadi Ibu bilang, jadi kalau Ibu di awal bilang tepuk tangan, diikuti. Coba sekali lagi ya, sudah siap apa belum? Nak Surya, ikutin Ibu tepuk tangan, ya. Iya, oke. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. 1. Tuh kan? Nak Surya sih tadi di awal nggak ikut, jadi nggak fokus. Oke, tapi yang lain udah oke nih, udah pada fokus semua. Akan memulai kegiatan pada pagi hari ini. Hari ini bukan memberikan materi tentang perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum Ibu memberikan materinya dengan PowerPoint, Ibu akan memperlihatkan video kepada kalian dulu ya. Silakan nanti dinikmati videonya, ditonton dulu. Kalian pada senang nonton film kan ya? Suka, Bu. Hai, namaku Arya dan cita-citaku menjadi sutradara. Karena menurut aku sutradara itu keren. Ya bisa dibilang aku berbakat di bidang ini. Apalagi dunia perfilman di Indonesia sudah mulai berkembang. Bayangkan Ibu sama Arya jalan di red carpet, kamera di mana-mana, Ibu gandeng Arya sambil pegang piala bertuliskan sutradara terbaik. Baik, videonya sudah selesai. Jadi tadi ada salah satu film pendek ya tentang komunikasi asertif. Coba tadi semuanya pada lihat videonya kan ya, lihat filmnya. Sekarang coba Ibu ingin salah satu dari kalian itu menjelaskan kembali kalian tuh habis nonton film itu tuh bisa memperoleh makna apa ya, seperti itu. Coba siapa nih? Ibu persilahkan, kalian bisa raise hand dulu, pencet tombol ya. Oke, ada Mbak Triska Rahayu, silahkan. Triska mungkin bisa di open mic-nya untuk menjelaskan. Oke, Bu. Jadi tadi setelah saya nonton filmnya, jadi kesimpulannya kalau misalkan kita mau mengutarakan pendapat atau mengutarakan gagasan gitu, kalau misalkan pakai komunikasi yang asertif, jadi orang lain tuh bisa nerima apa yang kita sampaikan itu dengan baik gitu, Bu. Iya betul, terima kasih Triska. Jadi di film tadi digambarkan ya, awalnya itu Arya sama ibunya tuh beda pendapat, tapi setiap Arya mengutarakan pendapatnya itu selalu dengan emosi, jadinya ya ibunya nggak mau dengerin. Tapi setelah Arya tahu bagaimana caranya bisa mengkomunikasikan dengan baik ya kepada ibunya, akhirnya ibunya mau menerima, seperti itu. Cukup jelas ya tadi tentang film itu, film perjalanan singkatnya Arya. Oke, baik anak-anak. Jadi
Ibu lanjutkan ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi ini Ibu berikan supaya kalian tuh dapat meningkatkan kemampuan asertif dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pertanyaannya, sudah pada tahu belum asertif itu apa? Sudah tahu belum? Belum. Ya, oke, baik. Ibu akan mempresentasikan dulu ya materi dari Ibu. Ya, perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tapi sebelum kita masuk ke materi, kalian kan sukanya ini ya, belajar sambil bermain ya? Iya apa enggak? Iya ya? Iya, Bu. Iya, jadi coba. Itu ada yang lagi ribut-ribut tuh. Jadi ada balok. Itu kira-kira jumlah baloknya itu ada 4 apa ada 3 ya? Sama gambar di sebelahnya itu ada kaki gajah lagi pada mempeributkan nih, gajahnya itu kakinya ada berapa? Kira-kira ada yang bisa menebak? Baloknya 4, Bu. Ini bikin stres ini ya, Bu. Coba, kalau menurut Surya berapa? Baloknya 4, kaki gajah 4, Bu. Oh, ada 4, bukan 5. Enggak, kaki gajah kan ada 4, Bu. Oh, kaki gajah 4. Iya, tapi yang digambar itu maksudnya, Mbak. Kalau kaki gajah yang asli 4. Di gambar itu ada berapa coba? Kayaknya ada banyak. Ada 5. 4, Bu. 2. Coba 4 kita cek ya. Ternyata jawabannya apa? Oh, semua benar. Jadi baloknya itu bisa 4, bisa 3 gitu ya. Tergantung dari mana kita melihatnya gitu. Nah, ini juga sering banget nih terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda-beda gitu ya. Karena mungkin mereka melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi kalian pernah nggak merasa kesel ketika ada orang yang memaksakan pendapatnya gitu? Walaupun mungkin kan memang sudut pandang menilainya beda gitu. Coba Varieta gimana? Kalau ada temen yang ini ya dari gambar ini, misal si Triska itu kekeh minta 3 gitu, bukan 4. Padahal kan tadi Varieta jawabnya 4. Kesel nggak kalau misal Triska itu ngotot marah-marah bilang kalau baloknya ada 3? Jujur kesel, Bu. Iya, karena menurut Varieta 4 ya, bukan 3 ya. Iya, kan setiap orang punya pendapatnya masing-masing, Bu. Tapi kalau kekeh itu ya sebel, Bu. Iya, makanya mungkin kalau Triska bilangnya baik-baik, ini loh dari sini tuh kelihatannya 3. Mungkin Varieta lebih rasa ini ya, lebih rasa bisa nerima gitu ya. Iya, Bu. Oke. Baik, jadi selanjutnya ya kita kaitkan dengan materi yaitu pengertian asertif. Jadi asertif itu suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan kepada orang lain, namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain gitu. Jadi itu tadi ya Ibu contohkan dari gambar, kita nggak bisa kekeh gitu ya, ngotot buat ngasih tahu pendapat kita ke orang lain gitu. Jadi cara berkomunikasi itu ada 3 ternyata ya. Jadi selain asertif itu ada yang lain-lain, ada pasif, ada agresif. Coba kita cari tahu ya, agresif sama pasif itu seperti apa. Oke, di sini ada agresif. Coba Ibu mau tanya sama Nak Triska. Sudah kembali Nak Triska? Iya. Coba kalau agresif itu apa itu berarti? Kalau agresif itu ini kayak lebih ngomongnya tuh kasar gitu, terus galak gitu nggak sih Bu ngomongnya? Iya, jadi di sini ya ada kata-kata I'm okay, you are not okay. Jadi kita tuh merasa kalau diri kita tuh baik-baik aja gitu, tanpa padahal orang lainnya itu tidak oke gitu. Jadi kita tuh kalau punya orang yang punya yang berkomunikasinya secara agresif itu cenderung tidak mau ya mendengarkan orang lain. Ini ya di sini cukup jelas terlihat ya, kalian bisa baca sendiri setiap detailnya. Jadi contohnya dari parkirannya orang yang agresif itu dia tidak respect sama orang lain kayak gitu. Terus perasaannya itu biasanya orang yang agresif ini terlalu pede gitu. Jadi dia memang hanya mikir diri sendiri gitu ya. Jadi bukan sekedar pede tapi over pede mungkin ya. Jadi
dia tuh nggak mau dengerin yang lain, dengerin omongan orang lain gitu. Terus dari perilakunya biasanya itu cenderung menyalahkan seperti itu ya. Untuk agresif sudah cukup jelas ya. Selanjutnya ada asertif nih. Jadi asertif itu I'm okay, you are okay. Jadi kalau ketika kita merasa kita baik-baik saja dan orang yang kita ajak ngomong tuh juga sama responnya gitu ya. Jadi karena di asertif ini kita itu punya ini ya, rasa respect sama diri sendiri dan orang lain. Jadi kita bukan hanya sekedar mementingkan diri sendiri, tapi kita juga memikirkan orang lain. Cukup jelas ya slide-nya yang sudah Ibu tampilkan ya. Kalian bisa Jelas, Bu. lihat setiap detailnya. Ya, oke. Selanjutnya ada pasif. Jadi pasif itu I'm not okay, you are okay. Nah ini nih, ternyata ini juga nggak baik ya. Di sini ada nggak yang merasa sering tuh mengalah gitu ya. Jadi merasanya ya udah deh, yang penting yang lain orang lainnya itu baik-baik aja, akunya nggak baik nggak apa-apa gitu. Biasanya ini kepribadian melankolis kayak gini nih, Mbak Varieta, kayak gini nggak? Enggak sih, Bu. Oh, enggak, Enggak, Bu. enggak ya. Jadi kita harus berani ya, maksudnya Iya. kita tuh harus punya penghargaan ke diri kita. Jadi jangan kita mau ngalah aja gitu tanpa kita bisa mengkomunikasikan dengan baik ke orang lain seperti itu. Ini ya. Jadi kalau tadi bedanya dengan agresif, kalau agresif itu sangat percaya diri. Kalau yang pasif ini dia cenderung tidak percaya diri gitu. Jadi dia merasanya orang lain tuh pasti betul gitu. Yang salah tuh saya, seperti itu. Ini juga harus kita hindari ya, perilaku seperti ini gitu. Baik, Ibu lanjutkan. Jadi dari tadi kita ngomongin nih, kita harus berkomunikasinya secara asertif, berperilaku asertif. Sebenarnya apa sih gitu? Perilaku asertif itu manfaatnya untuk apa? Jadi pertama untuk membuka kemungkinan negosiasi. Jadi ketika nanti kalian sudah mungkin ini ya bekerja gitu atau di dalam kehidupan sehari-hari lah, kalian tuh misal pengen sesuatu ke orang tua kalian, kan biasanya ada nego gitu ya, negosiasi minta sesuatu lah, itu kalian komunikasikan seperti tadi Arya ya yang di film gitu, pengennya jurusan film gitu tapi orang tuanya nggak ngebolehin. Lah itu coba kalian bilang di nego gitu ya, bilang dengan baik tujuannya apa, alasannya apa, kenapa pengen milih di film gitu. Terus yang kedua memberi kelegaan. Jadi kalau kita tuh bisa mengutarakan apa yang kita inginkan, Ibu rasa tuh pasti dalam diri kita tuh ada satu respon yang perasaan yang lega gitu ya. Jadi 3, membangun sikap saling menghargai ya. Tentu saja kalau kita bisa berkomunikasi secara asertif itu kan kita menghargai orang lain seperti itu. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri, dan kelima, melancarkan komunikasi. Oh ya, baik. Selanjutnya kita akan membahas perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Di 10.6 ini sudah dibentuk 4 kelompok ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, silakan nanti kalian Mbak Varieta sudah buat grup kelompok Mbak Varieta? Sudah, Bu. Ya, jadi silakan ya, terima kasih Mas Odit ya. Silakan kalian nanti ini ya chatting di grup WA-nya gitu ya. Jadi nanti karena kita masih pembelajaran daring, silahkan kalian nanti maksimalkan grup WA untuk diskusi gitu. Punya chatting apa aja, kalian komen apa aja untuk untuk diskusi kelompok nanti yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi nanti hasil dari chatnya itu di screenshot dikirimkan ke Bu Wanda, atau kalau tidak ya direkam layar aja gitu. Jadi walaupun kita nggak bertemu nih secara langsung, tapi setidaknya Ibu ingin kalian tuh bisa saling berkomunikasi aktif gitu ya. Oke, Ibu lanjut. Jadi sebelum kita diskusi kelompok, ini Ibu ada satu contoh nih ya, contoh kasus gitu. Jadi ini kan kita kaitkan nih perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Lah ini ada kasus nih, ada contoh kasusnya, seseorang mendahului Anda dalam antrean di swalayan. Bagaimana respon Anda baik itu secara agresif, pasif, dan asertif? Coba, adakah yang bisa mencontohkan agresif? Kalau kalian tuh lagi antri nih, tiba-tiba ada yang nyerobot. Kira-kira kalau agresif tuh bakal bilang apa? Ada yang bisa? Oke.
Rizka, Ibu kasih kesempatan untuk open mic, silakan. Jadi kalau agresif itu gimana responnya? Kalau misalkan ada yang nyerobot antrian saya nih ya Bu ya, saya bilang gini, kamu, ini aku udah dari tadi loh di sini antri, harusnya kamu antri loh di belakang, gitu. Oh iya, bagus, baik. Oh, sangat menjiwai sekali ya Mbak Triska ya. Lah, tapi kan benar Iya, Bu, kalau iya misalkan betul. antri, Iya, sangat antri kayak sesuai gitu kan dengan nyebelin. Iya, pas banget nih ya berarti ya. Agresif tuh kayak gitu. Jadi dia tuh marah gitu ya, langsung yang benar-benar langsung ngegas sama yang nyerobot antrian gitu. Oke, makasih Mbak Triska. Berarti Mbak Triska udah sangat memahami ya tentang komunikasi agresif ini. Oke, selanjutnya kalau yang pasif gimana? Coba ada bisa mencontohkan? Ya, coba Nak Surya gimana kalau pasif? Saya biarkan Bu, biar dia bahagia, saya rapopo. Aduh, tapi kamunya nyaman nggak kalau kamu biarin aja dia dahuluin? Saya tuh orangnya tidak bisanan. Gimana? Saya orangnya tidak bisanan, ya biar dia bahagia Bu. Oke, ini ya orangnya legowoan gitu ya. Apa-apa ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kira-kira ada perasaan ganjel nggak walaupun kamu mungkin ngebolehin orang itu nyerobot antrianmu? Yang gerundel Bu, tapi saya ya gimana lagi ya Oh enggak. iya, oke betul ya. Jadi kalau pasif tuh seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian tuh dalam hati tuh sebenarnya gerundel tapi nggak berani gitu. Tapi Ibu harap di kehidupan nyata Nak Surya nggak pasif ya, bisa asertif ya. Halo. Ya siap, saya Iya. coba. Oke, baik. Selanjutnya oke nih, berarti kalau tadi udah agresif, terus kemudian pasif, yang asertif itu yang seperti apa coba harusnya? Oke, ada Setiawan nih mau bantu jawab yang asertif ya Mas? Coba silahkan. Kalau asertif berarti harusnya gimana? Terima kasih Bu. Kalau asertif ini antaranya di minimarket ya Bu, kalau ngantri di kasir. Iya. Bu-ibu biasanya ngerokok ini. Oh gitu. Gimana responnya? Ibu mohon maaf, saya sudah antri dari tadi. Tolong Ibu bisa ke belakang sesuai dengan antrian. Terima kasih. Iya. Kayaknya kalau bicaranya seperti itu, apalagi seperti Mas Setiawan ini lemah lembut, kayaknya ibunya nggak mungkin marah ya. Jadi ibunya tuh bisa sadar gitu. Tapi kalau yang tadi bilangin ibu-ibunya itu si Rizka, pasti ibunya nggak mau ngalah gitu ya. Jadi seperti itu ya anak-anak, sudah cukup jelas ya dari satu kasus yang kita bahas ini. Sudah cukup jelas? Jelas Bu. Iya, oke. Baik, selanjutnya silakan ya kalian mulai aktif di grup WA ya, silakan koordinasi lah yang akan Ibu bagikan. Ini untuk kelompok 1 ya, kelompoknya Varieta ya. Coba ini nanti silahkan bisa kalian diskusikan kartu tugasnya, Ibu share juga di grup WA ya. Jadi berupa gambar, tapi silahkan kalian bisa aktif komentari. Ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3 Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak, silakan kalian explore betul-betul. Jadi Ibu harapkan tuh responnya tuh bisa lebih dari satu gitu. Jadi dari kartu tugas ini Ibu ingin tuh kalian tuh paham betul gitu, harusnya itu respon asertifnya itu yang seperti apa gitu. Baik, waktu untuk diskusi Ibu rasa sudah cukup ya. Sepertinya juga kalian sudah mulai sibuk ini ya, melihat HP, sudah banyak berdiskusi di grup WA. Baik, silahkan Ibu beri kesempatan untuk kelompok 1 dulu nih, untuk presentasi. Oke, Varieta mewakili dari kelompok 1 ya? Iya Bu. Ya, silahkan. Halo, suara saya terdengar ya Bu? Sudah sangat jelas. Ibu. Kan tadi kelompok saya itu masalahnya pacar saya itu menyarankan kepada saya untuk meminta uang lebih ya Bu kepada orang tua untuk acara kumpul-kumpul. Terus saya tidak setuju dengan sarannya. Nah, hasil diskusi kelompok kami itu jawabannya gini Bu. Aduh malu Bu. Gimana? Nggak apa-apa. Sayang, maaf ya sayang, aku nggak bisa bohong sama orang tua minta uang lebih dari orang tua, kan itu nggak baik, maaf ya sayang ya. Lagian kan uangnya nanti bisa buat hal-hal yang lebih
lebih penting. Kalau buat kumpul-kumpul kan nggak penting. Jadi saya nggak bisa sayang. Maaf ya sayang. Gitu, Oke, Bu. makasih ya. Jadi menjelaskan kenapa sih nggak mau gitu. Halo, Karyata, jelas ya? Halo? Jelas. Iya. Oke, ya jadi nanti silakan setiap kelompok mengirimkan tugasnya gitu ya melalui WA ya, WA. Jadi nanti kalian bisa screenshot untuk menambahkan gitu ya, yang tadi di Varietas sudah jelaskan. Baik, Ibu rasa untuk pertemuan pada hari ini sudah cukup ya. Jadi tadi kita di awal sudah membahas video tentang perilaku asertif, terus kita mempelajari ya asertif itu apa gitu, dan ditutup dengan diskusi kelompok ya tentang studi kasus contoh ini contoh-contoh apa namanya cerita dalam kehidupan sehari-hari yang nantinya kalian itu berikan respon kalau asertif itu seperti apa. Silahkan ya anak-anak semua media pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini itu ada di dalam link ini. Silahkan kalian nanti bisa scan barcode-nya. Di sini juga nanti Ibu akan ini ya mengukur kemampuan kalian dalam mengikuti pembelajaran perilaku asertif apakah sudah cukup baik atau belum dengan mengerjakan LKPD gitu ya. Jadi mungkin kalau sudah ada yang coba scan barcode-nya nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi nanti di situ kalian bisa memilih ya LKPD perilaku asertif. Silahkan ya nanti diklik bagian itu nanti muncul linknya. Jadi nanti silahkan kalian mengisi gitu ya. Ibu ingin mengukur kemampuan kalian, tapi ini enggak ada hubungannya sama nanti pemberian nilai gitu ya, nilai sikap kepada kalian enggak. Jadi kalian Ibu pengen mengukur aja dengan layanan klasikal yang sudah kita lakukan ini apakah kalian sudah cukup jelas atau belum, seperti itu. Terus selain LKPD yang perlu kalian isi juga yaitu nanti evaluasi hasil layanan bimbingan klasikalnya ini ya, di poin yang terakhir nanti kalian bisa isi gitu. Terus nanti kalau misal tadi kartu tugasnya di WA mungkin masih pending gitu ya, mau lihat-lihat lagi di sini ada ya untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Lalu kalau misal tadi Bu saya tadi ke belakang sempat apa namanya nggak ke-skip gitu ya, lihat PowerPoint-nya Ibu, bisa banget ya nanti buat klik di PowerPoint perilaku asertif seperti itu. Video tadi tentang Arya juga ada di ini ya di poin pertama. Baik anak-anakku, Ibu rasa sudah cukup panjang ya yang sudah Ibu sampaikan gitu ya di pertemuan kita hari ini. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk Ibu? Tidak, Bu. Tidak ada. Jelas. Oke. Baik, kalau sudah jelas dari Ibu, cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.